Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa yang memberikan setiap pemberian yang baik. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 7 Februari berjudul Allah memberikan setiap pemberian yang baik. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 17. Berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hati Allah rindu terhadap anak-anak-Nya di dunia dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anaknya itu, Dia telah memasrahkan segenap surga kepada kita di dalam satu pemberian kehidupan, juru selamat dan kematian serta pengantaraannya. Pelayanan malaikat-malaikat, roh yang memohonkan, Allah Bapa bekerja di atas segala perkara, perhatian yang tidak putus-putusnya dari makhluk-makhluk surga, semuanya dikerahkan demi penebusan umat manusia. Apakah kita meremehkan anugerah Allah itu? Apalagi yang patut dilakukannya? Marilah kita menempatkan diri kita di dalam hubungan yang baik dengan Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Marilah kita menggunakan kesempatan yang telah diberikannya kepada kita supaya kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan dipulihkan kembali ke dalam persahabatan dengan malaikat-malaikat yang melayani, ke dalam hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa dan Anak itu. Kebahagiaan sejati halaman 22 dan 23. Alam dan wahyu menyaksikan kasih Allah. Bapa kita di surga adalah sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kegembiraan. Lihatlah benda-benda alam yang indah dan menakjubkan. Pikirkanlah penyesuaiannya yang mencengangkan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kesukacitaan, bukan hanya kepada manusia, juga untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Sinar matahari dan air hujan yang menerangi dan menyegarkan bumi, bukit-bukit dan lautan serta lembah-lembah, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Allah. Dunia ini, meskipun sudah jatuh, bukanlah semata-mata menjadi duka dan kesengsaraan. Di dalam alam itu sendiri terdapat kabar-kabar pengharapan dan penghiburan. Di dalam alam ini terdapat bunga-bunga dari pohon yang berduri dan duri-duri yang ditutupi oleh bunga-bunga mawar. Kebahagiaan sejati halaman 9 dan 10. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati bab 1 dan bab 2. Dalam bab 2 dikatakan, kebahagiaan sejati halaman 15 paragraf 2 berbunyi, di dalam kemurtadan manusia memang menjauhkan dirinya dari Tuhan, dunia tercerai dari sorga. Antara jurang yang memisahkan itu tiada hubungan, tetapi melalui Kristus dunia kembali dijembatani dengan sorga. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu
dan di dalam kelemahan dan keadaan tiada daya itu dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah, dan satu-satunya penghubung antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Dan berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa Allah itu adalah sumber kuasa yang tiada batasnya. Kita dapat terhubung dengan Allah yang adalah sumber kuasa tersebut hanya melalui satu jalan, yaitu Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini, dan masih dalam bab 2. Kebahagiaan sejati halaman 15 paragraf 3 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17, yaitu berasal dari Allah Bapa. Tiada kemuliaan tabiat yang sempurna kalau tidak dari Dia. Dan satu-satunya jalan kepada Allah ialah Kristus. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya jalan kepada Bapa yang adalah sumber kuasa yang tidak terbatas adalah Kristus. Demikian juga untuk menerima segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang berasal dari Allah Bapa, kita harus terhubung kepada Kristus. Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan Yesus adalah saluran dari segala berkat itu kepada kita. Renungan hari ini juga berkata yang sama, karena memang dikutip dari buku yang sama. Bersama Allah di waktu fajar halaman 54 paragraf 3 berkata, Bapa kita di sorga adalah sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kegembiraan. Dan semuanya ini Allah Bapa karuniakan kepada kita melalui dan di dalam Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip kalimat berikut ini yang masih terdapat dalam bab 2 buku Kebahagiaan Sejati. Dikatakan di sana, bersama Allah di waktu fajar halaman 54 paragraf 1. Hati Allah rindu terhadap anak-anaknya di dunia dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anaknya, Dia telah memasrahkan segenap sorga kepada kita dalam satu pemberian. Artinya, segalanya itu Allah karuniakan hanya melalui anaknya. Inisiatif selalu berasal dari Bapa, dan segalanya Bapa karuniakan kepada kita melalui anaknya. Sebab memang Bapa begitu mengasihi kita, sehingga anaknya Dia karuniakan, sebab segalanya adalah anaknya. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, The Review and Herald, September 18 tahun 1888, paragraf 6, berbunyi, Dia mengawasi kita dengan lebih lembut daripada seorang ibu yang mengawasi anak yang menderita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah Bapa sayang kepada kita lebih daripada seorang ibu yang mengawasi anaknya yang menderita, khususnya kepada kita yang takut akan Dia, yaitu takut akan Allah Bapa. Jadi jelas bahwa Allah yang memberikan setiap pemberian yang baik adalah Allah Bapa, karena Dia begitu sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan setiap pemberian yang baik tersebut Allah Bapa karuniakan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sekarang, apakah tanggapan kita? Masih dalam bab 2, buku Kebahagiaan Sejati, dikatakan di sana dalam halaman 18, paragraf 4, berbunyi, apakah kita meremehkan anugerah Allah itu? Apalagi yang patut dilakukannya? Marilah kita taruh diri kita sendiri di dalam hubungan yang baik dengan Dia, yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Marilah kita menggunakan bagi diri kita kesempatan yang telah diberikannya kepada kita, supaya kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan dipulihkan kembali ke dalam persahabatan dengan malaikat-malaikat yang melayani, ke dalam hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa dan Anak itu. Banyak pemberian yang baik yang Allah Bapa sediakan bagi kita, tetapi terlebih baik lagi adalah berkat untuk bersahabat dengan malaikat-malaikat dan mempunyai hubungan harmonis dengan Allah Bapa dan Anaknya. Sebab hal ini artinya kita
sudah layak untuk menerima hidup yang kekal. Adakah oknum lain yang roh nubuat lewatkan? Tidak ada. Dengan menerima Kristus dalam hidup kita sebagai satu-satunya jalan kepada Allah Bapa, satu-satunya tangga yang menghubungkan dunia dengan sorga, maka kita akan bersahabat dengan para malaikat, dan oleh anak kita memiliki hubungan harmonis dengan Bapa, sebab anaklah jalan masuk kepada Bapa. Inilah pentingnya kita memiliki Kristus yang Bapa karuniakan sebagai jalan untuk menerima segala pemberian yang baik dari Bapa. Dan tidak hanya itu, bila mana kita tiba di sorga nanti, kita pun masih terus berhubungan, bersahabat, bergaul dengan para malaikat, dan hidup bersama dengan Allah Bapa dan Anaknya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, bahwa kita tidak hanya bersyukur atas berkat yang Allah Bapa karuniakan kepada kita melalui dan di dalam Anaknya, namun terlebih lagi, keselamatan yang Allah Bapa karuniakan di dalam Anaknya menjadi bagian kita. Itulah pemberian terbaik untuk kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini, bahwa setiap pemberian yang baik berasal dari Allah Bapa, dan Engkau karuniakan itu semuanya melalui dan di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Engkau karuniakan anak-Mu, yaitu Kristus, bagi kami. Dan teristimewa lagi, bila mana kami menerima Kristus dalam hidup ini, maka kami dapat bersahabat dengan malaikat dan mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa. Sebab oleh karena dosa kami terputus hubungan, namun oleh karena Kristus kami dapat terhubung kembali. Dan terlebih lagi saat kami tiba nanti di dunia baru, kami bergaul dengan para malaikat dan hidup bersama dengan Allah Bapa dan Anaknya. Kiranya ini menjadi sukacita dan semangat bagi kami agar tetap setia, karena waktunya semakin singkat. Beserta kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi ya Yesus, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.